Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2121 Pertarungan Sampai Mati. Lin Bai turun dari Gusan dan kebetulan melihat Wu Ming dalam masalah, maka dia segera menyerang dengan pedang. Bunuh monster di depan Wu Ming. Wu Ming mendongak dan berkata dengan muram, "Kamu di sini." Lin Bai bertanya, "Bagaimana situasinya?" Wajah Wu Ming menjadi lebih suram, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak baik, ada terlalu banyak monster. Ada kurang dari 5.000 prajurit yang menjaga kota Yuehua, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit di bawah alam hidup dan mati tingkat kelima. Mereka tidak bisa melawan. 5.000 prajurit di kota Yuehua telah lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Jika kita turun sekarang, kota Yuehua akan jatuh dalam waktu 1 jam." Wu Ming berkata dengan enggan. "Tidak peduli apa, bahkan jika kita bertarung sampai prajurit terakhir di kota Yuehua, kita harus mempertahankan kota Yuehua. Jika kota Yuehua hilang, kita tidak akan punya tempat tinggal," kata Lin Bai tegas. "Berjuang sampai mati," Lin Bai berkata dengan dingin. Wu Ming berkata, "Baiklah, ayo bertarung sampai mati." Segera, Lin Bai menjauh dari Wu Ming dan menyerang klan iblis dengan pedang. Cahaya pedang yang tajam segera membunuh klan iblis. Bunuh dengan pedang. Di saat yang sama, Lin Bai tidak berhenti sama sekali, dan mulai bertarung dengan ganas di antara monster seperti mesin pembunuh. Satu pedang, satu pedang, satu pedang. Membunuh, membunuh, membunuh. Mata Lin Bai hampir berlumuran darah. "Saudara Wu Ming, saudara Lin Bai, saya di sini untuk membantu Anda." Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari kota Yuehua. Lin Bai menoleh ke belakang, wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, "Su Xiang, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak segera kembali?" Wu Ming berkata dengan marah, "Su Xiang, kembali. Kalian berdua, kalian sendirian. Pembunuhan di sini sangat mengasyikkan, tetapi kalian tidak peduli dengan kami." Pada saat ini, Changsun Yunjin juga bertempur di kota Yuehua, mendarat di sebelah Wu Ming, dan berkata dengan sebuah senyuman. Meng Li berjalan mendekat dengan pedang raksasa di punggungnya, berlumuran darah, tapi itu semua adalah darah iblis. Pada saat ini, 5 murid di bawah Fang Yiyun berdiri bersama lagi. Pertempuran di depan kota Yuehua masih berlangsung. Meski banyak prajurit yang mengalami demam panggung dan melarikan diri, masih banyak prajurit yang belum pergi. Sebelum Xuan King datang ke kota Yuehua, dia melihat ke kota Yuehua dan senyuman perlahan muncul di bibirnya, "Kota Yuehua akhirnya menjadi milikku." "Raja." Iblis babi mendatangi Xuan King dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, Tuan Muda Xuan Xing, jangan khawatir. Awalnya tidak banyak prajurit di kota Yuehua, tapi sekarang setengah dari mereka telah dibunuh oleh kita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kita akan dapat merebut kota Yuehua." Raja Iblis Bangau juga mengangguk sedikit. "Saya pikir lebih baik bagi kita untuk mengambil tindakan dan mengakhiri pertempuran sengit ini sesegera mungkin." Xuan King berkata sambil tersenyum, "Jika 4 Raja Iblis senior bersedia mengambil tindakan, maka itu tentu saja yang terbaik." Raja Iblis Babi berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Ular, ayo bersenang-senang dulu." 4 Raja Iblis datang ke 5 kota iblis kali ini, Raja Iblis Rubah, Raja Iblis Ular, Raja Iblis Babi dan Raja Iblis Bangau. Raja Iblis Rubah adalah wanita yang sangat menawan. Pada saat ini, dia tersenyum menawan, Oke, aku tidak tahan lagi." Raja Iblis Ular tersenyum dingin, "Rubah seksi." Segera, ketiganya Raja Iblis tersapu dan keluar. Xuan King melihat ke bawah dan melihat seorang pemuda terbungkus aura 3 warna di antara banyak prajurit yang masih melawan di depan kota Yuehua, yang menarik perhatian Xuan King. "Itu kamu." Tentu saja, Hua Muking melihat petunjuknya, jika tidak, dia tidak akan membiarkanmu datang ke kota Yuehua. "Tapi tidak apa-apa, hari itu di Loess Canyon, dia sengaja melepaskanmu, tapi hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi." Xuan King tertawa kecil, mengeluarkan busur dan anak panah dari tas penyimpanan, dan segera, sebuah anak panah keluar dari tali dan langsung menuju ke Lin Bai. Di bawah kota Yuehua, ada pertempuran terus-menerus. Bunuh. Semua prajurit menjadi merah, termasuk Lin Bai. Tetapi pada saat ini, ketiga Raja Iblis keluar dari medan perang, dan para prajurit yang telah mencapai alam hidup dan mati menyapu seluruh tempat seolah-olah mereka adalah dewa yang turun dari bumi. Beberapa prajurit manusia langsung dilenyapkan oleh ketiganya. Raja Iblis. "Anak-anak kecil dari kota Yuehua, kami adalah Raja Iblis dari 5 kota iblis. Berhentilah melawan, perlawananmu tidak efektif." Hahaha. Raja Iblis Babi bergegas mendekat, setelah membunuh lebih dari selusin prajurit dengan 1 telapak tangan, katanya sambil tersenyum liar. "Mereka adalah pejuang dari kesempurnaan agung alam hidup dan mati. Mereka adalah 3 Raja Iblis dari 5 kota iblis, Raja Iblis Babi, Raja Iblis Ular, dan Raja Iblis Rubah.
Iblis dari kesempurnaan agung alam hidup dan mati telah mengambil tindakan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita bukan tandingan mereka. Setiap prajurit segera ketakutan oleh nafas ketiga Raja Iblis dan menjadi pucat. Bahkan Wu Ming dan Chang Sun Yun tampak putus asa. Lin Bai juga berhenti dan melihat ketiga Raja Iblis ini. Dan pada saat ini, Su Xiang berteriak kepada Lin Bai, "Saudara Lin Bai, hati-hati." Ketika Lin Bai mendengar suara Su Xiang, rambut di tubuhnya tiba-tiba meledak. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat dingin dan tidak berperasaan. Panah, seperti guntur, melewati ribuan mil, langsung mengenai perut Lin Bai. Puff! Panah ini, setelah mengenai perut Lin Bai, menyematkan Lin Bai ke depan kota Yuehua hidup-hidup. Suan King. Saat Lin Bai melihat panah ini, dia mengenalinya, itu adalah panah Suan King. Lin Bai! Lin Bai! Chang Sun Yun dan Meng Li juga berteriak dengan sedih dan buru-buru datang ke sisi Lin Bai. Wu Ming mendongak dan melihat mayat prajurit di sini menumpuk seperti gunung, dan darah mereka mengalir ke sungai kecil. Tapi itu sia-sia. Semakin banyak klan iblis bertarung, semakin sengit jadinya, dan semakin banyak prajurit yang mati. Saudara Wu Ming, apa yang harus kita lakukan? Saudara Wu Ming. Wu Ming sekarang adalah komandan kota Yuehua pada saat ini, para prajurit di kota Yuehua sedang melihat ke arah Wu Ming. Wu Ming menundukkan kepalanya dengan enggan dan berkata tanpa daya, "Ayo pergi, ayo semua pergi." Prajurit lainnya terkejut, "Apa? Saudara Wu Ming, apa yang kamu katakan?" Wu Ming meraung dan berkata dengan suara yang sangat keras, "Aku menyuruh kalian semua pergi. Segera pergi. Sebelum klan iblis menghancurkan susunan teleportasi, kalian harus segera menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke halaman selatan. Ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk bertahan hidup. Akan menyalahkanmu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Sekarang, ayo pergi," kata Wu Ming. "Pergi. Tidak. Aku tidak akan pergi. Kota Yuehua adalah kota utama manusia terakhir, kita tidak boleh mundur. Klan iblis telah membunuh begitu banyak dari kita manusia, bahkan jika kita mati, kita akan bertahan kota Yuehua." Para prajurit meraung satu demi satu, dan semangat juang naik ke langit. Raja Iblis Babi menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, belalang sembah menggunakan lengannya sebagai kereta, dan dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Pada saat ini, dia berada di sisi Lin Bai. Saya melihat Chang Sun Yun, Meng Li, dan Su Xiang terbang. Lin Bai buru-buru berteriak, "Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini." Lin Bai tahu bahwa sejak Suan King mengambil tindakan, dia tidak akan hanya menembakkan satu anak panah, tetapi pasti akan ada anak panah lainnya. Tapi saat Lin Bai selesai berbicara, "Saudara Lin Bai, hati-hati." Pada saat ini, Su Xiang tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Lin Bai. Dan pada saat ini, puff, hujan darah berceceran di langit. Lin Bai melihat dengan seksama dan melihat anak panah menembus perut Su Xiang. Saudara Lin Bai, Su Xiang menatap Lin Bai dengan mata lebar dan wajah pucat. Dia memblokir panah fatal bagi Lin Bai dan jatuh ke pelukan Lin Bai. "Sichuan Xiang." Lin Bai meraung keras. Pada saat ini, kemarahan di hati Lin Bai melonjak ke langit, dan cahaya sebutir beras mulai menumbuhkan tunas hijau di matanya. Bab 2122 Bunga Ajaib Mekar. Di depan kota Yuehua, para pejuang manusia dikalahkan sepenuhnya. Setengah dari 5.000 pasukan garnison telah tewas dalam pertempuran berdarah sejauh ini. Pada saat ini, sebagai komandan aliansi prajurit manusia di kota Yuehua, Wu Ming siap menyerah. Wu Ming juga dapat melihat bahwa umat manusia terlalu lemah sekarang. Bahkan jika mereka terus melawan, para pejuang akan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Lebih baik membiarkan para pejuang ini menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan kota Yuehua sebelum kota Yuehua dihancurkan. Tinggalkan alam liar dan misterius. Adapun Lin Bai, dia pertama kali diserang oleh Suan King, dipukul di perut dengan panah, dan dipaku ke tembok kota Yuehua. Tapi kemudian, panah kedua Suan King menyerang. Panah ini langsung menuju ke hati Lin Bai. Tetapi pada saat kritis ini, Su Xiang bergegas tanpa mempedulikan hidup dan mati, menghalangi kekuatan panah di depan Lin Bai. Su Xiang juga membayar mahal untuk ini, anak panah menembus perutnya, darah berceceran di mana-mana, wajahnya pucat, tubuhnya yang halus melunak, dan dia jatuh ke pelukan Lin Bai. Su Xiang. Mata Lin Bai memerah. Su Xiang sedang sekarat, dengan darah di sekujur tubuhnya, dan perlahan jatuh ke dada Lin Bai. Suan King mendongak dan segera tersenyum dan berkata, "Haha, kamu cukup beruntung. Aku tidak menyangka ada seseorang yang bersedia menggunakan tubuhnya untuk memblokir salah satu anak panahku untukmu. Lihat apakah ada yang lain. Aku akan memblokir panah ketiga untukmu." Suan King mencibir, mengeluarkan panah lain dari tas penyimpanan, menekannya pada busur, membidik Lin Bai, dan panah tajam itu segera meninggalkan talinya. Lin Bai,
Suxiang, hati-hati. Pada saat ini, Chang Sun Yun dan Meng Li bergegas mendekat dengan cemas. Wu Ming menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai dan Su Xiang berada dalam keadaan yang sangat malu. Mereka tiba-tiba bergoyang dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju ke Lin Bai. Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming semuanya ingin mengejar panah ini dan menyelamatkan Lin Bai dan Su Xiang. Jika tidak ada yang salah, panah ini akan langsung membunuh Lin Bai dan Su Xiang. Tidak, Wu Ming berteriak dengan sedih. Wajah Meng Li penuh kesakitan, aku akan membunuh kalian binatang buas. Wajah Chang Sun Yun pucat, matanya melebar, dan dia menyaksikan tanpa daya saat anak panah melewatinya dan mengenai Lin Bai dan Su. Harum, dia ingin menangkapnya, tapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Saudara Lin Bai, Suxiang jatuh ke pelukan Lin Bai dan berteriak lemah. Bas! Panah ini secepat guntur, menembus kehampaan dalam sekejap, akan menembus punggung Suxiang dan membunuh Lin Bai dan Suxiang dengan satu panah. Dan tepat pada saat ini, tepat saat anak panah ini hendak mengenai punggung Suxiang, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan meraih anak panah yang seperti kilat dan kuat ini. Apa? Suan King tertegun dan matanya membelalak. Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Karena mereka melihat bahwa tangan yang memegang panah itu tidak lain adalah milik Lin Bai. Lin Bai memeluk Suxiang dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya terbang keluar, menangkap panah penyerang dari kehampaan. Lin Bai perlahan mengangkat kepalanya pada saat ini, rambut hitamnya mulai memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, rambut putih Lin Bai bergoyang. Dan saat Lin Bai mengangkat kepalanya, Meng Li, Chang Sun Yun, dan Suan King semua melihat wajah Lin Bai yang sangat aneh. Mengapa disebut wajah aneh? Karena pada saat ini, di mata kanan Lin Bai, di dalam pupilnya, sekuntum bunga centil bermekaran, akar bunganya menusuk dari mata bawah Lin Bai dan memanjang hingga ke posisi jantung Lin Bai. Di atas bunga itu, ada wajah tersenyum yang tampak menangis tapi tidak menangis, dan tampak tertawa tapi tidak tersenyum. Dia sepertinya mengejek dunia. Dia memiliki rambut putih dan bunga ajaib di matanya. Pada saat ini, Wu Ming, Chang Sun Yun, dan Meng Li berturut-turut datang ke sisi Lin Bai. Wu Ming bertanya dengan cemas, Lin Bai, kamu baik-baik saja? Lin Bai tampak dingin dan tidak berkata apa-apa. Setelah menyerahkan Suxiang di tangannya kepada Wu Ming, dia berjalan keluar selangkah demi selangkah dari tepi tembok kota. Li Bai, jangan pergi, kita harus mundur. Wu Ming melihat Lin Bai berjalan keluar dan berteriak dengan cemas. Kota Yuehua, kita tidak bisa menahannya lagi, ayo pergi. Kata Wu Ming dengan sedikit enggan. Tapi Lin Bai menutup telinga dan keluar selangkah demi selangkah. Ekspresi Lin Bai sangat dingin, dengan surai rambut putih mengerikan berkibar di belakang punggungnya, dan bunga ajaib di matanya bahkan lebih gila. Sepertinya ada tawa yang menyebar, itu adalah tawa bunga ajaib. Suan King dengan mendengus dingin, dia membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan menyerang Lin Bai dengan anak panah. Anak panah itu terbang melintasi ribuan mil dalam sekejap dan langsung menuju ke alis Lin Bai. Dan tepat ketika anak panah itu mengenai dahi Lin Bai mengangkat tangannya dan menangkap anak panah itu dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menangkapnya dengan mudah. Suan King merasakan ada sesuatu yang salah pada saat ini, tidak, mengapa budidayanya menjadi begitu kabur sekarang? Bukankah dia berada di alam kelahiran dan kematian tingkat kedua? Pada saat ini, Suan King menemukan sesuatu yang aneh. Tingkat kultivasi Lin Bai saat ini mulai menjadi kabur, seperti manusia tanpa tingkat kultivasi apapun. Raja Babi Iblis melihat Lin Bai mendekat dan segera mencibir, bunuh dia untukku karena dia berpura-pura menjadi dewa. Bunuh dia, bunuh dia. Di depan kota Yuehua, puluhan ribu klan iblis semuanya berhadapan Lin Bai, bunuh dengan sia-sia. Kota Yuehua yang terjebak, bunuh semua orang, bunuh mereka. Klan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kota Yuehua dengan raungan liar. Pada saat ini, di depan kota Yuehua, ribuan prajurit mundur dengan panik, tampak panik. Semua orang mundur, tapi hanya Lin Bai yang bergerak maju. Lin Bai, kamu tidak menginginkan hidupmu, tetapi kamu berani maju. Cepat kembali. Para prajurit di kota Yuehua berteriak kepada Lin Bai satu demi satu. Chang Sun Yun bertanya dengan heran, apa yang sedang dilakukan Lin Bai? Meng Li berkata, apakah dia gila? Jika dia terus bergerak maju, dia akan dicabik-cabik oleh monster-monster itu. Wu Ming berkata dengan tergesa-gesa, kalian ambil jaga Suxiang dengan baik, dan aku akan pergi menyelamatkan Lin Bai. Saat dia berbicara, Wu Ming langsung pergi ke Lin Bai. Boneka kecil, kamu tidak melarikan diri, kamu benar-benar berani bergerak maju. Apakah kamu di sini untuk mati? Ketika sekelompok monster bergegas ke depan Lin Bai, mereka tertawa liar.
Lin Bai tersenyum tipis, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat Lin Bai tersenyum, bunga ajaib di matanya menjadi semakin jahat. Jangan menjadi gila sebelum bunga ajaib mekar. Setelah bunga ajaib mekar, peri setengah hari. Lin Bai tersenyum dingin dan mengeluarkan beberapa kata dengan dingin dari mulutnya. Tapi saat ini, puluhan monster bergegas ke depan Lin Bai, melompat, dan menyerang Lin Bai dari segala arah. Ini pedangnya. Lin Bai berteriak keras. Pedang iblis yang telah terlempar sebelumnya tiba-tiba bergetar hebat sejauh 500 meter, sambil mendesis, pedang itu terbang lurus ke atas dan mendarat di tangan Lin Bai. Dengan pedang di tangannya, dia memiliki rambut putih, monster, iblis gila, dan senyuman dingin. Lin Bai memegang pedang iblis itu erat-erat, dan dengan satu gerakan pedang itu tersapu dengan cahaya pedang yang luar biasa dan energi pedang yang mengejutkan. Bab 2123 Pedang datang. Ini pedangnya. Lin Bai berteriak keras. Menderita kematian. Lebih dari 20 anggota klan iblis mendatangi Lin Bai dengan senyuman gila dan kejam. Pada saat ini, Lin Bai memegang pedang iblis dengan erat dan mengangkat pedang dengan kekuatan luar biasa dan cahaya pedang yang mengejutkan. Dengan satu tebasan pedang, dia menebas dan membunuh lebih dari 20 anggota klan iblis yang menyerang di depannya dengan satu serangan pedang. Ah! Jeritan melengking terdengar dari mulut monster-monster tersebut, lalu darah berceceran di langit. Beberapa dari 20 monster ini dipotong langsung dari pinggangnya, dan beberapa dipenggal. Di bawah energi pedang ini, apakah itu monster di alam hidup dan mati tingkat pertama, atau prajurit di alam hidup dan mati tingkat ke-7 atau ke-8, mereka semua dapat dibunuh dengan satu pedang. Apa? Ribuan prajurit yang mundur di kota Yuehua semuanya memandang Lin Bai dengan ngeri. Apa? Keempat Raja Iblis di 5 kota iblis juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Mata Xuan King semakin melebar. Para prajurit kota Yuehua terkejut, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar membunuh lebih dari 20 monster dengan satu pedang. Di antara monster-monster itu, bahkan ada monster di alam hidup dan mati tingkat ke-7. Membunuh klan iblis di alam hidup dan mati tingkat ke-7 dengan satu pedang. Para prajurit yang mundur di kota Yuehua berseru kaget. Jika Lin Bai membunuh iblis di alam hidup dan mati tingkat pertama dan kedua dengan satu pedang, mereka tidak akan terkejut, tetapi bagaimanapun juga, semua iblis di alam hidup dan mati tingkat ke-7 dibunuh dengan satu pedang ini luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Bagaimana kekuatan anak ini bisa begitu aneh? Keempat Raja Iblis di kota 5 iblis juga terkejut. Li Bai. Wu Ming datang ke punggung Lin Bai saat ini. Dia awalnya datang untuk menyelamatkan Lin Bai, tetapi sekarang dia berada di belakang Lin Bai, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menyaksikan Lin Bai membunuh tingkat ke-7 dari alam hidup dan mati dengan satu pedang adegan klan iblis ini. Lin Bai menoleh ke belakang sedikit dan melirik ke arah Wu Ming. Senyuman di sudut mulutnya, bunga ajaib di matanya yang tampak seperti senyuman tetapi bukan senyuman. Wu Ming, pembunuhan, mulai. Lin Bai memandang Wu Ming dan tersenyum tipis. Wu Ming buru-buru berteriak, Lin Bai, jangan impulsif. Hahaha. Lin Bai menengadah ke langit dan tertawa, rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan bunga iblis di matanya. Segera, Lin Bai mengayunkan tubuhnya dan bergegas ke klan iblis. Dia menebas dengan pedangnya dan cahaya pedang yang mengerikan jatuh seperti merobek langit. Dia membunuh sekelompok klan iblis tepat di bawah cahaya pedang yang masuk, dan gulungan iblis darah mengalir keluar. Berubah menjadi benang dan disuntikkan ke tubuh Lin Bai. Ayo! Lin Bai menyerbu ke dalam klan iblis dengan senyum ganas di wajahnya. Satu orang dan satu pedang dapat menantang puluhan ribu monster saat ini. Pisau hijau setinggi 3 kaki. Mengendarai angin dengan satu pedang. Naga tersembunyi di jurang maut. Mencari naga. Keterampilan pedang yang ditampilkan oleh Lin Bai menjadi semakin ganas. Setiap pedang memiliki kekuatan yang mencapai langit dan bumi. Setiap pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu. Wu Ming memandang Lin Bai dengan heran, melihat sosoknya terus-menerus berpindah-pindah di antara klan iblis. Setiap kali dia lewat, akan ada kilatan cahaya pedang, dan begitu cahaya pedang menyala, akan ada teriakan. Dari klan iblis datang, dan kemudian lebih banyak darah mengalir kemana-mana. Ah! Tolong! Lari! Klan iblis yang secara agresif membunuh mereka sebelum mencapai kota Yuehua kini dibunuh oleh Lin Bai, tanpa meninggalkan jejak. Di sekitar Lin Bai, aura darah jahat menjadi semakin kuat, dan kekuatan konsep pembunuhan menjadi semakin kuat. Konsep pembunuhan. Kesempurnaan luar biasa. Suara teriakan keluar dari mulut Lin Bai, dan dia segera menebas dengan pedang. Cahaya pedang abu-abu menyapu tanah, membunuh ratusan monster tepat di bawah pedang. Konsep Aurora. Kesempurnaan luar biasa. Mata Lin Bai bersinar, dan sosoknya seperti aliran cahaya tertinggi, berkedip dan melewati ratusan monster. Baru setelah Lin Bai lewat, iblis-iblis itu menjerit dan darah mengalir keluar.
Konsep hujan lebat. Kesempurnaan luar biasa. Lin Bai menembakkan pedang lainnya. Cahaya pedang terbagi menjadi dua menjadi tiga, dan tiga bagian untuk segala sesuatu di dunia. Satu pedang sebenarnya berubah menjadi puluhan juta cahaya pedang, yang mana tersebar di antara klan iblis. Pada saat ini, konsepsi artistik pembunuhan Lin Bai mencapai tingkat Dzogchen. Konsepsi artistik tentang hujan lebat mencapai negara bagian Dzogchen. Konsepsi artistik Aurora mencapai kondisi Dzogchen. Tiga konsepsi artistik yang dikembangkan Lin Bai semuanya menerobos pada saat ini, mencapai kondisi Dzogchen. Lin Bai benar-benar terjebak dalam keadaan membunuh. Di mata Lin Bai saat ini, yang ada hanya pembunuhan, hanya darah, hanya cahaya pedang, dan hanya wajah panik dari monster-monster itu. Darah iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Lin Bai dari segala arah. Pada saat ini, ranah Lin Bai mulai mengendur. Akhirnya, setelah membunuh sejumlah besar monster, tingkat budidaya Lin Bai menerobos ke alam hidup dan mati tingkat ketiga. Dalam sekejap, lebih dari 2000 monster mati di tangan Lin Bai. Mayat 2000 monster bertumpuk di depan kota Yuehua, membentuk sebuah bukit, dan Lin Bai berdiri di atas gunung mayat dan lautan darah. Ya Tuhan, ini. Para prajurit yang mundur dari kota Yuehua sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara saat ini, menatap Lin Bai dalam keheningan yang tertegun. Hal yang sama juga terjadi pada Chang Sun Yun dan Meng Li, yang begitu terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Xuan Qing memandang Lin Bai. Rambut putih dan pedang tajam itu meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan bagi Xuan Qing hari ini. Bahkan bertahun-tahun kemudian, ketika Xuan Qing memimpin suku iblis keluar dari alam liar dan misterius, dia ingat bahwa Lin Bai Zi adalah masih penuh kepanikan. Raja Iblis Babi, Raja Iblis Ular, Raja Iblis Rubah, 3 senior, jangan berurusan dengannya lagi. Ambil tindakan untuk menahannya. Klan iblis lainnya bergegas ke kota Yuehua dan menghancurkan susunan teleportasi. Xuan Qing merasa cemas pada saat ini, teriak. Baik, Raja Iblis Babi segera membuat pengaturan. Pada saat ini, Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Rubah melintas di depan Lin Bai. Boneka kecil, ayo bertemu denganmu, kata Raja Iblis Ular sambil mencibir. Raja Iblis Rubah adalah wanita yang menawan. Dia tersenyum saat ini dan berkata, aku sudah lama tidak melihat ras manusia yang begitu berani. Jika aku harus membunuhmu hari ini, aku benar-benar ingin membawamu kembali ke rumahku. Sarang rubah dan bersenang-senanglah. Hehehe, pelacur rubah, berhenti membuat masalah, bunuh dia. Raja Iblis Ular segera mendengus dingin, dan sambil bergoyang, dia mendekati Lin Bai seperti hantu. Saat ini, dia memukul dengan telapak tangan, langsung ke punggung Lin Bai. Pada saat yang sama, Raja Iblis Rubah tersenyum licik, memutar tubuh halusnya, dan semburan aroma aneh terbang masuk. Lin Bai melihat ke belakang dan memaksa Raja Iblis Rubah keluar dengan pedang. Tetapi pada saat ini, dalam aromanya, Raja Iblis Rubah mendatangi Lin Bai, menjatuhkan Lin Bai dengan satu telapak tangan, dan menyemburkan seteguk darah. Melihat Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Rubah menahan Lin Bai, Raja Iblis Babi segera meraung, semua iblis di 5 kota iblis, ikuti aku ke kota Yuehua dan hancurkan susunan teleportasi. Segera. Di depan babi setan, di bawah kepemimpinan Wang, klan iblis yang tersisa tidak lagi berjuang dengan Lin Bai, tetapi melewati Lin Bai, langsung menuju kota Yuehua, dan bergegas ke dalamnya. Bab 2124 Bala Bantuan tiba. Di tanah alam rahasia Tianhuang, Hua Muking tampak murung dan langsung menuju kota Yuehua. Di belakang Hua Muking, ada puluhan ribu prajurit yang mengikuti, termasuk beberapa pemimpin aliansi lainnya. Yang Ying mendatangi Hua Muking dan berkata, Hua Muking, jika kota Yuehua juga jatuh. Hua Muking berkata dengan dingin, jangan khawatir, selama dia datang. Kota Yuehua tidak akan jatuh begitu saja. Yang Ying Suang dia menyipitkan matanya dan berkata, siapa yang kamu maksud dengan dia? Hua Muking tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Di depan kota Yuehua, Wu Ming melihat Raja Iblis Babi memimpin suku iblis langsung ke kota Yuehua. Dia segera berteriak dengan ekspresi terkejut di wajahnya, semua prajurit, tinggalkan tembok kota dan jaga susunan teleportasi. Wu Ming dia melirik Lin Bai dengan tak tertahankan, berbalik dan berjalan pergi, langsung menuju susunan teleportasi. Raja Iblis Babi bergegas ke kota Yuehua saat ini, dan segera mencibir, nenek, kekuatan utama kota Yuehua sudah tidak ada lagi, tapi aku tidak menyangka akan begitu sulit untuk diserang. Sepertinya kita benar-benar membutuhkan untuk bertarung dengan cepat, kita tidak bisa ragu-ragu lagi. Hancurkan susunan teleportasi. Raja Iblis Babi menanggung dampak terberat. Dengan budidaya sempurna di alam hidup dan mati, dia bergegas maju. Manusia di depannya seolah-olah terbuat dari kertas, tidak ada jejaknya, perlawanan langsung dibunuh olehnya. Tidak lama kemudian,
Raja Iblis Babi memimpin klan iblis ke susunan teleportasi. Melihat Wu Ming dan yang lainnya yang dengan keras kepala melawan, dia tersenyum dingin, kekalahan hari ini di kota Yuehua adalah kesimpulan yang sudah pasti, dan kamu masih ingin mati tanpa mengetahuinya. Maka kami akan membantumu. Bunuh mereka untukku. Raja Iblis Babi meraung dengan marah. Klan iblis bergegas keluar dan langsung menuju susunan teleportasi. Wu Ming memegang belatinya erat-erat dan meraung, saya baru saja mengatakan bahwa saya meminta Anda menggunakan susunan teleportasi untuk pergi, tetapi Anda tidak pergi. Karena Anda tidak mau pergi, tunjukkan darah Anda dan kami akan mempertahankan susunan teleportasi sampai mati. Bersumpah sampai mati untuk melindungi susunan teleportasi. Bersumpah sampai mati untuk melindungi susunan teleportasi. Lebih dari 500 prajurit di sekitar Wu Ming berteriak serempak. Raja Babi Iblis mencibir dan terbang menjauh. Di luar kota Yuehua, Lin Bai tiba-tiba berbalik dan melihat monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke kota Yuehua dan langsung menuju susunan teleportasi. Pada saat ini, wajah Lin Bai menunjukkan sedikit kengerian, dan dia berbalik untuk langsung ke Yuehua kota. Jika kamu ingin menyelamatkan kota Yuehua, menurutku itu akan sulit bagimu. Lawanmu adalah kami. Raja Iblis Ular mencibir. Adik, kita belum merasa muak, kenapa kamu pergi? Raja Iblis Rubah juga menghentikan Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, minggir. Raja Iblis Rubah berkata sambil tersenyum, oh, adikku terlihat sangat tampan ketika dia marah. Itu membuatku ingin menciummu. Hahaha. Lin Bai. Bai menghunus pedangnya dan segera bergegas. Pada saat ini, Lin Bai mendengar teriakan di kota Yuehua semakin keras. Lin Bai tahu di dalam hatinya bahwa Wu Ming dan yang lainnya tidak mungkin menghentikan klan iblis, apalagi Raja Iblis Babi yang telah mencapai alam kelahiran dan kematian yang sempurna. Tapi saat ini, tepat ketika Lin Bai ingin menyingkirkan Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Ular untuk melindungi susunan teleportasi. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin menyebar ke seluruh kota Yuehua. Segel langit. Saat suara wanita itu datang, Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kota Yuehua. Lin Bai melihat bahwa ke arah susunan teleportasi, dalam radius 10.000 mil, ruang dan waktu langsung memadat. Dia di sini. Lin Bai bergegas kembali ke kota Yuehua tanpa terburu-buru. Dalam radius ribuan mil dari susunan teleportasi kota Yuehua, waktu dan ruang dibekukan. Pada saat ini, di langit di atas susunan teleportasi kota Yuehua, seberkas cahaya teleportasi putih bersinar. Di setiap sinar cahaya, pendaratan berubah menjadi sosok. Klan Lan ada di sini. Teriakan menyebar ke seluruh kota Yuehua. Lebih dari 3.000 prajurit yang mengenakan jubah murid klan Lan muncul di kota Yuehua. Wu Ming menoleh ke belakang dan melihat bahwa di langit di atas susunan teleportasi, Lan Yuxin memiliki mata biru sedingin es, dia menekan telapak tangannya ke depan, dan waktu serta ruang dalam radius 10.000 mil di sini langsung memadat. Lan Yuxin langsung bergerak dan menendang Raja Iblis Babi yang ingin menghancurkan susunan teleportasi. Gemuruh. Nafas waktu berlalu, dan waktu serta ruang kembali lagi. Wu Ming memandang Lan Yuxin dengan heran, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah bertemu kakak senior Lan Yuxin. Wajah Lan Yuxin muram. Ketika dia melihat kembali ke kota Yuehua yang hancur, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan dingin, serahkan tempat ini pada keluarga Lanku. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Turun dan istirahatlah. Keluarga Lan, bunuh semua monster yang memasuki kota Yuehua. Lan Yuxin melangkah maju dan melihat sekeliling dengan dingin. Berkata dengan dingin. Saat Raja Iblis Babi melihat Lan Yuxin, ekspresinya tiba-tiba berubah ketakutan, dan dia berseru, klan Lan ada di sini. Sial, Hua Muking masih memiliki rencana cadangan. Raja Iblis Babi mengutuk lagi dan lagi. Bunuh. Metode rahasia roh bela diri. Semangat bela diri ruang dan waktu. Segel langit. Segel langit. Segel langit. Segel. 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 Lebih dari 3.000 prajurit dari klan Lan keluar dari susunan teleportasi. Mata semua orang segera menyala dan berubah menjadi biru es. Pada saat ini, teknik seni bela diri rahasia klan Lan dilepaskan. Metode rahasia menyegel langit segera menyelimuti kota Yuehua. Pada saat ini, semua klan iblis di kota Yuehua membeku dalam sekejap, tidak dapat bergerak. Para prajurit klan Lan bergegas keluar dalam sekejap, dan dalam sekejap, seni bela diri mereka bergantian, membunuh monster satu persatu. Di bawah seni bela diri rahasia klan Lan, monster-monster ini seperti lobak di ladang sayur. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka dikalahkan oleh lebih dari 3.000 prajurit klan Lan dan dibunuh. Ekspresi Raja Iblis Babi tiba-tiba berubah karena terkejut, dan dia buru-buru mundur. Tetapi pada saat ini, mata Lan Yuxin tertuju padanya, dan dia berkata dengan dingin, sekarang kamu di sini, apakah kamu masih ingin pergi? Tidak.
Raja Iblis Babi tiba-tiba menjadi panik dan menatap Lan Yu. Mata biru dingin Lan Yuxin bersinar, segel langit. Raja Iblis Babi hendak berbalik dan pergi, tetapi dalam sekejap, waktu dan ruang Raja Iblis Babi langsung memadat, dan Raja Iblis Babi berhenti di tengah-tengah udara, dan pada saat yang sama, Lan Yuxin langsung terbang, menyerang dengan telapak tangan, dan menjatuhkan kepala Raja Iblis Babi itu. Aduh! Raja Iblis Babi hanya bisa berteriak kesakitan, tapi dia tidak bisa lepas dari nasib dibunuh. Salah satu dari 5 Raja Iblis di 5 kota Iblis, Raja Iblis Babi, jatuh ke tangan Lan Yuxin. Dan itu masih merupakan pembunuhan instan, yang luar biasa. Klan Iblis yang bergegas ke kota Yuehua sekarang melarikan diri karena malu. Ketika Xuan King melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut, apa yang terjadi? Raja Iblis Bangau Senior, silakan pergi dan lihat apa yang terjadi di kota Yuehua. Xuan King berkata dengan tergesa-gesa kepada Raja Iblis Bangau di sampingnya. Raja Iblis Bangau mengangguk sedikit, berubah menjadi bangau putih dalam sekejap, dan terbang menjauh, langsung menuju ke kota Yuehua. Namun ketika dia sampai di langit di atas kota Yuehua, dia dikejutkan dengan pemandangan di kota tersebut. Dia melihat kota Yuehua hampir terkurung dalam ruang dan waktu, dan semua monster membeku di tempatnya, membiarkan dirinya dibantai. Klan Lan, kata Raja Iblis Bangau dengan ekspresi panik. Bab 2125 situasi keseluruhan telah diputuskan. Raja Iblis Bangau mengungkapkan wujud aslinya dan pergi ke langit di atas kota Yuehua. Dia menundukkan kepalanya dan melihat klan Lan dan pasukan iblis yang mundur. Xuan King juga melihat ke kota Yuehua, entah kenapa, dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya saat ini. Pada saat ini, di kota Yuehua, seorang wanita berpakaian putih keluar dari kota Yuehua, membawa kepala babi hutan bergading besar. Di belakangnya, ada lebih dari 3.000 murid berjubah biru. Seorang anggota klan Lan. Ketika Xuan King melihat pemandangan ini, pupil matanya langsung meledak, Lan Yuxin. Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Ular melihat kepala babi di tangan Lan Yuxin dan berkata dengan terkejut, babi tua, babi tua. Raja Iblis Babi sudah mati ayo. Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Ular keduanya adalah salah satu dari 5 Raja Iblis di 5 kota Iblis. Klan Iblis telah menyempurnakan alam hidup dan mati. Mereka sangat kuat. Meskipun mereka biasanya suka bertengkar, mereka seperti saudara. Kini melihat kematian tragis Raja Iblis Babi, berdampak besar pada Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Rubah. Lan Yuxin mencibir, melemparkan kepala besar Raja Iblis Babi, dan memukulnya di depan kota Yuehua. Pada saat ini, Lan Yuxin mendongak dan melihat Lin Bai dengan rambut putih dan wajah yang aneh. Wajahnya juga sedikit terkejut dan hatinya terkejut. Dia tidak pernah menyangka Lin Bai akan menjadi seperti ini. Sialan, mengapa Lan Yuxin ada di sini? Apakah itu Hua Muking? Xuan King menggeram dengan gigi terkatup, itu pasti dia. Dia pasti merasakan ada yang tidak beres, jadi dia memberitahu Lan Yuxin untuk datang. Dengan Lan Yuxin, seorang prajurit setingkat putra suci di sini, tidak akan mudah untuk menyerang kota Yuehua hari ini. Wajah Xuan King muram, dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Segalanya telah berkembang hingga saat ini, Xuan King benar-benar tidak mau menyerah. Tetapi dengan Lan Yuxin yang duduk di kota Yuehua, Xuan King harus mempertimbangkannya. Pada saat yang sama, di tenggara kota Yuehua, puluhan ribu prajurit bergegas keluar dari hutan di sini. Pemimpinnya adalah Hua Muking dan beberapa pemimpin aliansi lainnya. Mereka dengan cepat datang ke kota Yuehua. Tengah. Hua Muking, Yang Ying dan pemimpin aliansi lainnya juga memiliki pandangan dingin ketika mereka melihat situasi tragis di depan kota Yuehua. Monster yang tak terhitung jumlahnya, prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan tulang-tulang mereka bertumpuk. Sulit untuk membedakan antara kau dan aku. Darah dari lengan yang patah terlihat di mana-mana, dan tanah seluruhnya diwarnai merah oleh darah. Yuxin. Hua Muking datang ke sisi Lan Yuxin dan berteriak dengan suara rendah. Lan Yuxin mendengar suara Hua Muking, dan kemudian dia memalingkan muka dari Lin Bai, dan berkata dengan ringan, bagaimana kabar kota-kota utama lainnya. Hua Muking menggelengkan kepalanya dan berkata, kota-kota utama lainnya telah jatuh, dan sekarang hanya kota Yuehua tersisa. Untungnya, Anda tiba tepat waktu, jika tidak, saya khawatir kota Yuehua akan jatuh. Lan Yuxin mendengus dingin dan berkata, saya tidak membantu Anda dengan apapun. Orang yang benar-benar membantu Anda adalah dia. Ketika klan Lan datang ke sini, kota Yuehua sudah dalam bahaya. Jika dia tidak bertempur sampai mati, aku khawatir klan Lan tidak akan punya waktu untuk datang ke sini. Lan Yuxin memandang Lin Bai dan dikatakan. Hua Muking berbalik dan memandang Lin Bai, yang memiliki rambut putih, dan 2 Raja Iblis di samping Lin Bai. Xuan King melihat lebih dekat dan melihat Hua Muking, Yang Ying dan prajurit lain dari kota lain kembali ke kota Yuehua pada saat ini. Lan Yuxin, seorang prajurit tingkat putra suci, ada di sini.
Meskipun Suan King sangat tidak mau, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia menyerang dengan keras sekarang, dia tidak akan mampu lagi menjatuhkan kota Yuehua. Sialan, sedikit saja kota Yuehua milikku. Suan King berkata dengan enggan. Tapi kemudian, Suan King menghela nafas pelan dan berkata, Raja Iblis Bangau, beritahu saudara-saudara di kota 5 iblis untuk menarik pasukan mereka. Setelah mengatakan itu, Suan King adalah orang pertama yang pergi dengan gajah raksasa itu. Raja Iblis Bangau menyaksikan Suan King pergi dengan hampa, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga tahu bahwa karena Suan King telah menyerah, itu berarti dia tidak dapat menjatuhkan kota Yuehua hari ini. Raja Iblis Rubah, Raja Iblis Ular, mundur. Kata Raja Iblis Bangau kepada Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Ular. Raja Iblis Rubah dan Raja Iblis Ular sedang memandangi kepala Raja Iblis Babi, mata mereka dipenuhi es. Raja Iblis Ular menatap Lan Yuxin dengan dingin, lalu pergi tanpa memperhatikan Lin Bai. Raja Iblis Rubah mencibir, adikku, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di alam liar dan misterius di masa depan. Jika saatnya tiba, adikku akan memanjakanmu dengan baik, haha. Raja Iblis Rubah juga mengikuti dengan senyuman manis. Pergilah. Pada saat ini, Lin Bai melihat kembali ke Yang Ying di tembok kota, dan berkata sambil mencibir, pemimpin Yang Ying, apakah kamu sudah merebut kembali kota Nancy? Ketika Yang Ying mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya lebih jelek daripada makan kotoran. Dan dia tetap diam. Lin Bai tersenyum lagi dan berkata, beberapa pemimpin aliansi, apakah ada penyergapan dari 3 kota iblis di kota Nancy? Para pemimpin aliansi lainnya juga menundukkan kepala karena kelelahan. Hua Muking berkata pada saat ini, Lin Bai, kamu benar. Li Tianying adalah pengkhianat umat manusia kita. Saya telah mengirimkan perintah ke semua ras manusia di alam rahasia Tianhuang. Setelah Li Tianying ditemukan, bunuh dia segera. Lin Bai tersenyum menghina dan berkata, pemimpin Hua Muking, saya, Lin Bai, menerima bantuan penyelamat hidup Anda hari itu. Untuk membalas budi ini, saya datang untuk menjaga kota Yuehua untuk Anda. Saya pernah berjanji kamu, sebelum kamu kembali, aku akan menjaga kota Yuehua. Dan sekarang, aku, Lin Bai, yang melakukannya. Kota Yuehua masih di sini. Lin Bai memandang Hua Muking dan berkata. Hua Muking berkata sambil tersenyum, Lin Bai, secara alami aku akan mengingat kebaikanmu. Kota Yuehua telah mampu bertahan sampai sekarang, dan kamu telah berkontribusi banyak padanya. Lin Bai tersenyum dingin, berbalik, dan berjalan menuju kota Yuehua. Pergi keluar. Lan Yuxin berteriak, Lin Bai, mau kemana? Hua Muking juga berteriak, sekarang perang baru saja berakhir, kamu harus kembali dan beristirahat dengan baik. Kita harus membangun kembali garis pertahanan kota Yuehua untuk mencegah klan iblis agar tidak kembali. Lin Bai berkata, membangun kembali garis pertahanan kota Yuehua adalah urusanmu. Aku sudah membela kota Yuehua untukmu. Sekarang, aku akan mencari seseorang untuk menyelesaikan masalah. Setelah mengatakan itu, Lin Bai dengan hentakan kakinya, tubuhnya terbang langsung ke udara, langsung menuju ke arah di mana klan iblis melarikan diri. Lin Bai. Lan Yuxin berteriak dan hendak menyusul Lin Bai. Tetapi pada saat ini, Hua Muking tiba-tiba menarik Lan Yuxin dan berkata, Yuxin, kamu tidak bisa pergi. Sekarang umat manusia baru saja mengalami kekalahan besar, kamu, putra semi suci, harus bertanggung jawab atas Yuehua. Kota untuk menstabilkan moral tentara. Sekarang kamu. Jika kita pergi, aku khawatir prajurit lain juga akan pergi satu demi satu. Ketika orang-orang di kota Yuehua kosong dan klan iblis kembali, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Hua Muking menarik Lan Yuxin dan buru-buru berkata. Setelah mendengar perkataan Hua Muking, Lan Yuxin pada akhirnya tidak mengejar Lin Bai, matanya menatap cemas ke arah yang dituju Lin Bai. Di udara, Lin Bai berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang dengan kecepatan tinggi. Suan King, kataku, aku akan memberitahumu konsekuensi menggunakanku. Wajah Lin Bai menjadi semakin dingin, dan bunga ajaib di matanya menjadi lebih ganas dan memikat. Bab 2126 niat membunuh itu kuat. Tetapi ketika Suan King melihat Lan Yuxin dan Hua Muking kembali ke kota Yuehua, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat merebut kota Yuehua hari ini, jadi dia langsung memerintahkan untuk menarik pasukannya dan pergi. Kemudian, klan iblis dari kota 5 iblis pergi dengan cepat. Di hutan, ketika mereka tiba, pasukan puluhan ribu 5 monster yang mengancam sekarang dalam keadaan kacau. Hanya hampir 5.000 monster yang tersisa untuk melarikan diri, dan kebanyakan dari mereka masih terluka. Suan King sudah pergi. Raja Iblis Rubah bertanya setelah menyusul Raja Iblis Bangau. Raja Iblis Bangau adalah Raja Iblis yang tinggal langsung bersama Suan King, jadi dia secara alami paling sadar akan gerakan Suan King. Raja Iblis Bangau sedikit mengangguk.
Raja Iblis Ular berkata dengan muram, kali ini kami menyerang kota Yuehua dan kembali dengan kekalahan besar. Bukan saja kami tidak merebut kota Yuehua, tetapi kami juga berakhir dalam situasi yang memalukan. Jika berita itu menyebar ke kota iblis lainnya, aku khawatir kita akan berlima. Kota iblis akan menjadi lelucon bagi semua klan iblis. Raja Iblis Rubah tersenyum menawan, itu benar. Tidak hanya kerugiannya yang besar, tetapi bahkan Raja Iblis Babi pun terbunuh. Tapi karena itu, gadis kecil Lan Yuxin kemampuannya sungguh luar biasa, dia bahkan membunuh Raja Iblis Babi. Raja Iblis Bangau berkata dengan dingin, dia adalah putri Lan Ling, bagaimana dia bisa begitu lemah? Jangan lupa, Lan Ling lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi mereka semua adalah orang paling berbakat di Dongsu, dan sebagai putrinya, Lan Yuxin pasti orang yang lemah. Kata Raja Iblis Bangau sambil menyipitkan matanya dalam-dalam. Pada saat ini, klan Iblis datang ke sisi tiga Raja Iblis dan berkata dengan suara rendah, Tuan Raja Iblis, kami menemukan ada pengejar di belakang kami. Raja Iblis Rubah mencibir, klan manusia ini lebih berani. Kami semakin besar, kami baru saja mengalami kekalahan telak, dan sekarang kami belum membangun kembali garis pertahanan kota Yuehua, tetapi mereka datang untuk memburu kami. Raja Iblis Bangau bertanya dengan dingin, berapa banyak orang ada di sini? Apakah ada prajurit dari klan Lan? Lan apakah Yuxin ada di sini? Klan Iblis buru-buru berkata, itu bukan Lan Yuxin, hanya ada satu orang. Itu anak laki-laki berambut putih. Ketika Iblis Rubah Raja mendengar ini, senyum segera muncul di wajahnya yang menawan dan dia berkata, itu dia, aku sudah lama tertarik padanya, biarkan aku berurusan dengannya. Raja Iblis Bangau tidak membantah, dan berkata dengan tenang, Raja Iblis Rubah, jangan main-main, setelah membunuh orang ini, segera kembali ke 5 kota iblis. Raja Iblis Rubah meringkuk bibirnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak si bodoh seperti Raja Iblis Babi itu. Kamu teruslah bergerak maju. Aku pasti akan menyusulmu dalam 3 hari. Haha. Raja Iblis Rubah tertawa manis, berbalik dan bergegas menuju Lin Bai. Dan Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Bangau terus kembali ke kota 5 iblis. Cahaya pelangi terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat banyak setan di hutan. Dia berkata dengan dingin, iblis-iblis itu telah ditemukan. Tampaknya mereka tidak jauh dari 5 setan di kota. Hehehe. Tiba-tiba, pada saat itu, suara menawan dan menawan bergema di hutan. Hanya tawa ini yang penuh pesona mempesona. Jika prajurit lain mendengar suara ini, hati mereka akan dipenuhi kegembiraan. Tapi saat ini Lin Bai tidak mau. Setelah bunga ajaib mekar, Lin Bai hanya memiliki pembunuhan dan kekejaman di dalam hatinya, dan dia tidak menginginkan jenis kelamin perempuan. Adik kecil, mau kemana kamu terburu-buru? Suara Raja Iblis Rubah bergema di telinga Lin Bai. Lin Bai jatuh dari udara dan sampai ke hutan. Lin Bai melihat Raja Iblis Rubah muncul di rumput tidak jauh di depan, menghalangi jalan Lin Bai dengan cibiran di wajahnya. Lin Bai memiliki rambut putih, kilatan sihir di matanya, dan sedikit cibiran, Lin Bai berjalan perlahan. Ayo, kemarilah dan mati. Raja Iblis Rubah memutar tubuh halusnya, seolah-olah ada semacam kelemahan yang membuat orang ingin mendekat dan memegang pinggangnya dan menopangnya, seolah-olah mereka takut dia akan jatuh. Raja Iblis Rubah memutar tubuh halusnya dan mendekati Lin Bai selangkah demi selangkah. Dia sepertinya ingin memikat Lin Bai. Pada saat ini, mata Lin Bai bersinar dengan niat membunuh, dan tawa bunga iblis terdengar lagi. Berdengung. Di pedang iblis, sepotong pedang mengalir. Lin Bai menusuk dengan kekuatan ledakan, langsung menuju ke dada Raja Iblis Rubah. Raja Iblis Rubah terkejut dan buru-buru mundur untuk menghindari pedang. Lin Bai berkata dengan dingin, singkirkan keterampilan menggodamu yang menyedihkan. Kamu bisa merayu orang lain, tetapi jika kamu ingin merayuku, kamu telah menemukan orang yang salah. 3 kaki bagian depan hijau. Lin Bai pedang dingin menusuk tenggorokan Raja Iblis Rubah. Raja Iblis Rubah segera menjadi dingin, dan menghadapi ilmu pedang kejam Lin Bai, dia segera melancarkan serangan balik. Melihat godaannya gagal, Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin, adikku, aku awalnya ingin kamu mati di kota Praja Wenwen, tapi kamu sangat bodoh, jadi jangan salahkan adikku karena kejam. Raja Iblis Rubah bergoyang dan berubah menjadi Dao Dao. Bayangan setelahnya menyerang Lin Bai dari segala arah. Budidaya kesempurnaan agung di alam kelahiran dan kematian segera meledak di tubuhnya. Rumble. Telapak tangan Raja Iblis Rubah mengguncang langit dan bumi, mengguncang kehampaan. Kamu rentan. Lin Bai mendengus dingin, dan terbang dengan pedangnya, menghancurkan serangan Raja Iblis Rubah, dan kemudian langsung menghempaskan Raja Iblis Rubah. Puff! Raja Iblis Rubah menjadi sangat pucat hingga dia terbang keluar, darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya menabrak pohon hutan dan langsung patah di bagian pinggang, jatuh ke tanah dalam keadaan tercela. Pada saat ini,
Raja Iblis Rubah menyadari betapa kuatnya Lin Bai. Kamu, Raja Iblis Rubah memandang Lin Bai dengan heran. Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah dan datang ke depan Raja Iblis Rubah. Dia menempelkan ujung pedang ke tenggorokan Raja Iblis Rubah dan bertanya dengan suara dingin, Xuan King, di mana itu? Raja Iblis Rubah merasakan pedang Lin Bai memuncak di atasnya. Dingin dan pucat, bibir merahnya sedikit terbuka dan dia berkata, saya tidak tahu. Setelah melihat kota Yuehua tidak dapat direbut, Xuan King pergi. Dia pergi. Mungkin, sudah waktunya kembali ke kota gajah raksasa. Kata Raja Iblis Rubah buru-buru. Lin Bai membungkuk, mencubit leher putih giok Raja Iblis Rubah dengan tangan kirinya, dan mengangkat Raja Iblis Rubah dari tanah. Raja Iblis Rubah berjuang keras di tangan Lin Bai. Lin Bai berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, bawa aku ke kota gajah raksasa. Raja Iblis Rubah menatap wajah Lin Bai. Pada saat ini, dia melihat bunga ajaib aneh di mata Lin Bai, dan melihat senyuman itu. Sebuah wajah itu tidak tersenyum atau menangis, tapi mengejek semua makhluk hidup. Raja Iblis Rubah ketakutan. Dia belum pernah melihat wajah sedingin itu sebelumnya. Seolah-olah, orang ini seolah-olah tidak memiliki emosi sama sekali. Sepertinya orang ini tidak peduli sama sekali dengan segala sesuatu di sekitarnya. Apakah langit runtuh atau bumi runtuh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah siapa yang akan mati oleh pedangnya selanjutnya. Bab 2127 5 Kota Setan. Raja Iblis Rubah mengenakan tule merah muda, memperlihatkan tubuh giok tanpa cacat, dengan kulit seperti giok, dan sosok ramping, terutama kaki montok dan bulat panjang, yang penuh godaan. Tapi semua ini, di bawah Lin Bai, di mata mereka, mereka semua menutup mata. Lin Bai mencubit leher Raja Iblis Rubah dengan tangan kirinya dan mengangkatnya dari tanah. Dia memegang pedang iblis di tangan kanannya dan terbang ke langit, kota gajah raksasa, ke arah itu. Lin Bai mencubit Raja Iblis Rubah. Bertanya dengan dingin. Raja Iblis Rubah dicubit oleh Lin Bai, dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Wajah cantiknya memerah, matanya bersinar, dan dia berkata, ke timur. Lin Bai mendongak dan tanpa ragu-ragu, dia membawa Raja Iblis Rubah dan langsung menuju ke timur. 3 hari kemudian, klan iblis yang tersisa di kota 5 iblis kembali ke kota 5 iblis karena malu. Raja Iblis Serigala yang menjaga 5 kota iblis buru-buru terbang dan tiba di kota 5 iblis. Melihat hanya Raja Iblis Bangau dan Raja Iblis Ular yang kembali, dia langsung bertanya dengan heran, Raja Iblis Bangau, Iblis Ular Raja, ada apa? Apakah hanya kalian berdua yang kembali? Apakah kalian tidak akan menyerang kota Yuehua? Mengapa klan iblis berada dalam kekacauan seperti ini? Raja Iblis Serigala melihat klan iblis kembali ke 5 iblis kota dengan luka yang sangat serius di tubuh mereka, dan ekspresinya segera berubah. Setelah tenggelam, dia bertanya, di mana Raja Iblis Babi dan Raja Iblis Rubah? Raja Iblis Bangau berkata dengan wajah muram, Raja Iblis Babi sudah mati. Raja Iblis Serigala tertegun dan berkata dengan terkejut, babi tua itu mati. Mengapa? Mungkin, bukankah Xuan King mengatakan bahwa sejumlah besar manusia dari kota Yuehua telah pergi untuk mendukung kota Nancy? Bukankah mudah bagimu untuk menjatuhkan kota Yuehua? Bagaimana bisa begitu memalukan? Raja Iblis Ular berkata dengan dingin, Hua Muking memang dia mengambil manusia dari kota Yuehua untuk mendukung kota Nancy, tapi dia masih memiliki cadangan rencana. Ketika kami menyerang kota Yuehua, seorang anak laki-laki berambut putih bergabung dengan Lan Yuxin untuk memblokir serangan kami. Raja Iblis Babi juga mati di tangan Lan Yuxin. Lan Yuxin dari klan Lan. Serigala ekspresi Raja Iblis tiba-tiba berubah karena terkejut, saya tidak menyangka bahwa masalah di alam rahasia Tian Huang akan menyebabkan keributan besar, dan bahkan Lan Yuxin akan terlibat. Mereka semua khawatir. Tidak heran, dengan si biru jade Heart di sini, memang sulit bagimu untuk merebut kota Yuehua. Raja Iblis Serigala mengangguk sedikit dan berkata, bagaimana dengan Raja Iblis Rubah? Raja Iblis Ular berkata, ketika kamu kembali. Kami menemukan itu seseorang sedang mengejar kita, itu adalah anak laki-laki berambut putih, jadi Raja Iblis Rubah pergi untuk menghadapinya. Raja Iblis Serigala berkata dengan dingin, apakah Raja Iblis Rubah satu-satunya? Raja Iblis Bangau tersenyum dingin. Raja Iblis Serigala, jangan khawatir. Yang lain tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh Raja Iblis Rubah. Bukankah kita masih mengetahuinya? Meskipun dia dilahirkan untuk bermoral dan tampaknya berjiwa bebas, jangan lupa bahwa selama bertahun-tahun, tapi belum ada laki-laki yang naik ke tubuhnya. Dan tidak ada laki-laki yang pernah melihat tubuhnya yang masih hidup. Dia masih perawan. Metodenya, bukankah begitu? Aku lupa. Raja Iblis Bangau berkata dengan dingin. Raja Iblis Serigala berkata dengan wajah muram, kalau begitu,
tidak bijaksana jika kamu membiarkan dia berurusan dengan anak laki-laki berambut putih sendirian. Tidak, karena kamu sudah kembali, aku akan pergi mencarinya. Raja Iblis Bangau berkata dengan dingin. Raja Iblis Serigala, kami semua mengerti perasaanmu terhadap Raja Iblis Rubah, tapi kamu harus berpikir jernih, apa temperamen Raja Iblis Rubah. Aku khawatir kamu tidak bisa mengendalikannya. Raja Iblis Ular juga tersenyum dan berkata, ya, pelacur itu Rubah berkata. Suaminya harus membawanya keluar dari alam liar dan misterius, dan dia juga harus menjadi orang terkuat di benua kuno ini. Hanya dengan cara ini dia akan bersedia menyerahkan tubuhnya dan melayaninya dengan sepenuh hati. Hanya dengan cara ini dia bisa layak untuknya. Baik. Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Bangau memandang Raja Iblis Serigala dengan menyeringai. Wajah Raja Iblis Serigala menjadi gelap, dia mendengus dingin, dan mulai berjalan ke depan. Tetapi pada saat ini, cahaya pelangi datang dari langit dengan sangat cepat dan mendarat di tembok kota 5 iblis. Siapa itu? Ketiga Raja Iblis itu menoleh ke belakang dan melihat orang yang mendarat di tanah, itu adalah pria berambut putih. Pria berambut putih ini berdiri di tepi tembok kota 5 kota iblis, memegang pedang tiada taraf di tangan kanannya, dan memegang tenggorokan kecantikan tiada taraf dengan tangan kirinya. Raja Iblis Rubah. Saat Raja Iblis Serigala melihat keindahan itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Itu anak laki-laki berambut putih itu. Baik Raja Iblis Bangau dan Raja Iblis Ular berkata dengan ekspresi ngeri. Raja Iblis Rubah yang sedang dicekik memiliki wajah penuh kesakitan. Dia menatap ketiga Raja Iblis dengan tatapan memohon di matanya. Lin Bai memandang kelima kota iblis dengan mata acuh tak acuh, menatap Raja Iblis Rubah di tangannya, dan berkata dengan dingin, ini yang kamu katakan. Kota Gajah Raksasa. Baru saja Lin Bai bertanya kepada Raja Iblis Rubah untuk membawanya ke kota Gajah Raksasa. Raja Iblis menunjukkan cara untuk mengejarnya, dan Lin Bai bergegas pergi. Tetapi ketika dia datang ke sini, Lin Bai menemukan bahwa tempat ini sama sekali bukan kota Gajah Raksasa, melainkan 5 kota Gajah Raksasa. Kota Setan. Raja Iblis Rubah memikat Lin Bai ke kota 5 iblis. Raja Iblis Rubah membuka bibir merahnya dan berkata, tentu saja ini bukan kota Gajah Raksasa, tapi kota 5 iblis. Jika kamu melepaskanku sekarang, aku jamin kamu punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu masih keras kepala, aku akan mati. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk meninggalkan 5 kota iblis hari ini. Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin. Jadi kamu mendapat perhatian ini. Lin Bai tersenyum dingin. Segera, Lin Bai melihat ketiga Raja Iblis di depannya, dan matanya langsung tertuju pada Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Bangau. Raja Iblis Serigala memandang orang yang dia kagumi, sedang dipegang di tangan Lin Bai, dan segera meraung, bocah manusia itu, kamu tidak ingin hidup lagi, kenapa kamu tidak segera melepaskan Raja Iblis Rubah, atau aku akan mencabik-cabikmu. Lin Bai memandang Raja Iblis Serigala dengan senyum dingin di bibirnya. Segera, Lin Bai melepaskan Raja Iblis Rubah. Raja Iblis Rubah jatuh ke tanah. Lin Bai menyerang dengan pedangnya dan melukai Raja Iblis Rubah dengan parah. Dia berkata dengan suara dingin, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak, jika tidak, saya akan segera membunuh Anda. Puff! Raja Iblis Rubah memuntahkan seteguk darah dan menatap Lin Bai dengan kebencian di wajahnya. Jika kamu melarikan diri sekarang, masih ada peluang untuk bertahan hidup, kata Raja Iblis Rubah dengan dingin. Kenapa aku harus lari? Lin Bai mencibir. Raja Iblis Rubah berkata, ini adalah kota 5 iblis. Bahkan jika aku terluka parah dan kehilangan kekuatanku, Raja Iblis Ular, Raja Iblis Bangau, dan Raja Iblis Serigala ada di sini, dan ada ribuan iblis di kota. Bukankah begitu? Saya masih berpikir Anda memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Bai tersenyum dingin dan berkata, saya kebetulan datang ke kota 5 setan. Ada beberapa hal yang harus saya datangi dia untuk menyelesaikan masalah denganmu. Lin Bai memandang Raja Iblis Ular dan dia dengan mata dinginnya. Raja Iblis. Raja Iblis Bangau dan Raja Iblis Ular ditatap oleh mata dingin Lin Bai. Mereka langsung merasa kedinginan dan mau tidak mau terhuyung mundur 2 langkah. Terutama bunga ajaib di mata Lin Bai yang dipenuhi dengan rasa rayuan. Sihir. Beraninya kamu menyakitinya. Aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Ketika Raja Iblis Serigala melihat Lin Bai menjatuhkan Raja Iblis Rubah, dia melukai Raja Iblis Rubah dengan parah. Segera, matanya menjadi merah darah, dan dia terbang ke arah Lin Bai. Bab 2128 Hancurkan Kota. Beraninya kamu menyakitinya. Aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Raja Iblis Serigala meraung dengan marah, maju selangkah, berguling ke tanah, dan tiba-tiba berubah menjadi serigala berbulu hitam yang sangat ganas, tumbuh menuju Lin Bai. Mulutnya menunjukkan mulut penuh gigi tajam, dan itu membunuh Lin Bai. Mencari kematian. Mata Lin Bai tajam dan dia menebas dengan pedang iblis. Sinar pedang yang menembus langit dan bumi menebas dengan marah,
langsung menerbangkan Raja Iblis Serigala yang datang. Raja Iblis Ular, ayo kita bertindak juga. Mata Raja Iblis Bangau menjadi dingin saat ini, dan dia berkata kepada Raja Iblis Ular di sampingnya. Baik, Raja Iblis Ular merespons dan segera menukik dari arah kiri dan kanan. Ketiga Raja Iblis bersama-sama menyerang dan memblokir mundurnya Lin Bai dari tiga arah. Nak, kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani datang ke 5 kota iblis. Raja Iblis Bangau tersenyum dingin, dan mengembunkan bola kabut hitam di tangannya, membombardir tubuh Lin Bai. Dan pergi. Bahkan Lan Yuxin tidak berani datang ke kota utama klan iblis sendirian. Karena kamu di sini, mohon tetap hidup. Raja Iblis Ular berubah menjadi ular piton raksasa setinggi 100 kaki dan mulai membunuh Lin Bai. Mengaum. Meskipun Raja Iblis Serigala tersingkir oleh pedang Lin Bai, dia kembali sadar pada saat ini, matanya merah darah, dan dia membunuhnya secara langsung. Kekuatan kesempurnaan besar hidup dan mati adalah segera dilepaskan. Ketika Raja Iblis rubah melihat pemandangan ini, senyuman kejam muncul di bibirnya. Ketiga Raja Iblis bergabung. Meskipun dia terluka parah dan tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Lin Bai, 3 Raja Iblis lainnya bergabung, yang cukup untuk melenyapkan Lin Bai dalam sekejap. Menghadapi serangan gabungan dari 3 Raja Iblis, Lin Bai tanpa ekspresi, dan ekspresinya bahkan lebih acuh tak acuh. Pada saat ini, pedang iblis terbang, dan kilatan cahaya pedang mengguncang dunia. Sun Long, Lin Bai tiba-tiba bergerak. Jurus keempat teknik pedang pembunuh naga terlintas. Cahaya pedang lebih kuat dari matahari, bulan dan bintang, dan itu membuka Xuan Huang di bawah tebasan hebat. Sebuah pedang ditembakkan dan mengenai tubuh ketiga Raja Iblis. Suara gemuruh yang keras segera menyebar. Puff, puff, puff. 3 suara muncrat darah berturut-turut terdengar. 3 Raja Iblis yang datang menuju Lin Bai semuanya terlempar oleh pedang Lin Bai saat ini. Apa? Kita bertiga bergabung, tapi kita masih terhempas oleh pedangnya. Raja Iblis Bangau berkata tidak percaya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah dia hanya seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat kedua sebelumnya? Raja Iblis Ular juga berseru kaget. Raja Iblis Serigala bahkan lebih sengsara, dia pernah disakiti oleh Lin Bai sebelumnya, dan sekarang dia bahkan lebih malu. Mata besar indah Raja Iblis Rubah juga penuh dengan keterkejutan. Awalnya, dia memikat Lin Bai ke kota 5 iblis untuk menggunakan kekuatan 3 Raja Iblis, yaitu Raja Iblis Ular, Raja Iblis Bangau, dan Raja Iblis Serigala, untuk mengalahkan Lin Bai. Tapi Raja Iblis Rubah tidak pernah membayangkan bahwa dengan ketiga Raja Iblis bergabung saat ini, tidak satupun dari mereka yang akan menjadi lawan Lin Bai. Sudah berakhir. Setelah memukul mundur 3 Raja Iblis dengan satu pedang, Lin Bai tidak berhenti sama sekali. Matanya berkedip, dan saat dia mengambil langkah, cahaya pedang yang mengamuk itu seperti tetesan air hujan yang diarahkan ke Raja Iblis Bangau di kemarahan. Hentikan. Pedang ini mengandung kekuatan kesempurnaan agung hujan lebat. Ada ribuan lampu pedang, seperti hujan lebat yang turun, tanpa ada cara untuk mundur atau melarikan diri. Tidak bagus. Seru Raja Iblis Bangau, dan dia buru-buru berubah menjadi tubuh aslinya, dan hendak segera keluar dari pengepungan sinar pedang. Tetapi pada saat ini, ribuan sinar pedang jatuh, membunuh Raja Iblis Bangau. Berantakan sekali. Kematian. Pada saat ini, di antara ribuan cahaya pedang, sosok Lin Bai bergegas keluar dan menusuk tenggorokan Raja Iblis Bangau dengan pedangnya. Tidak! Teriak Raja Iblis Bangau. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Raja Iblis Bangau langsung dipenggal oleh pedang Lin Bai. Darah iblis di tubuh Raja Iblis Bangau dimurnikan langsung oleh Lin Bai. Raja Iblis Bangau. Seru Raja Iblis Serigala dan Raja Iblis Ular pada saat ini. Raja Iblis Rubah pun melebarkan matanya, ia tidak menyangka Lin Bai benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis Bangau. Haha! Setelah Lin Bai membunuh Raja Iblis Bangau, dia tersenyum dingin, menoleh ke belakang, dan matanya tertuju pada Raja Iblis Ular. Konsep Aurora. Sosok Lin Bai melintas dengan kecepatan secepat Aurora, dia melesat, dan ribuan energi pedang meledak langsung di udara. Dengan satu serangan pedang, sebelum Raja Iblis Ular sempat bereaksi, dia langsung memotong kepala besar Raja Iblis Ular. Raja Iblis Ular. Seru Raja Iblis Rubah. Jika Raja Iblis Bangau mati di tangan Lin Bai, dia akan ceroboh. Tapi sekarang bahkan Raja Iblis Ular telah mati di tangan Lin Bai, ini tidak lagi sembarangan. Setelah membunuh Raja Iblis Bangau dan Raja Iblis Ular, Lin Bai menguras darah iblis dari tubuh mereka, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Raja Iblis terakhir, Raja Iblis Serigala. Pada saat ini, Raja Iblis Rubah juga dapat melihat bahwa Raja Iblis Serigala bukanlah tandingan Lin Bai, dan buru-buru berkata, Raja Iblis Serigala, cepat pergi, kamu bukan tandingannya. Orang ini sangat aneh, jangan melawannya secara langsung. Raja Iblis Serigala sedikit gugup. Dia ragu-ragu,
menatap Raja Iblis Rubah yang terluka parah, dengan tatapan mata yang tak tertahankan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Setelah Raja Iblis Serigala ragu-ragu sejenak, matanya menjadi tegas dan penuh kekejaman ketika dia melihat ke arah Lin Bai. Roar! Raja Iblis Serigala meraung dengan marah, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lin Bai. Mencari naga. Mata Lin Bai bersinar, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke arah Raja Iblis Serigala. Puff! Segera, darah berceceran di mana-mana. Kepala Raja Iblis Serigala dipenggal oleh Lin Bai. Tidak! Raja Iblis Rubah berteriak memilukan. Menabrak. Kepala Raja Iblis Serigala jatuh ke tanah, dan semua darah terkuras dari tubuhnya. Dari 5 Raja Iblis di 5 kota Iblis, Raja Iblis Babi mati di tangan Lan Yuxin, 3 Raja Iblis yang tersisa mati di tangan Lin Bai, dan hanya ada 1 Raja Iblis Rubah yang ditangkap hidup-hidup oleh Lin Bai. Raja Iblis Rubah memandang Raja Iblis Ular, Raja Iblis Bangau, dan Raja Iblis Serigala. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dadanya naik turun dengan hebat, dan gelombang kemarahan membara di dalam hatinya. Meskipun Raja Iblis Rubah tidak memiliki hubungan darah dengan 4 Raja Iblis lainnya, mereka telah berlatih bersama dan menemani satu sama lain, dan hubungan mereka sangat dalam. Awalnya, setelah menyaksikan kematian Raja Iblis Babi hari ini, Raja Iblis Rubah sudah mengalami trauma parah. Namun kini, kematian Raja Iblis Ular, Raja Iblis Serigala, dan Raja Iblis Bangau telah benar-benar menghancurkan hati Raja Iblis Rubah. Lin Bai mengambil tas penyimpanan ketiga iblis itu, berjalan menuju Raja Iblis Rubah tanpa ekspresi, mengulurkan tangannya untuk mencubit lehernya, mengangkat Raja Iblis Rubah, dan kemudian Lin Bai terbang langsung ke udara. Pada saat ini, klan iblis di kota 5 iblis berseru. Raja Iblis sudah mati. Balaskan Raja Iblis. Selamatkan Raja Iblis Rubah. Pada saat ini, ribuan iblis bergegas keluar dari kota 5 iblis dan langsung membunuh Lin Bai. Awalnya, setelah Lin Bai membunuh 3 Raja Iblis, dia ingin berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba melihat ke belakang dan mencibir, mencari kematian. Su Xian. Tubuh Lin Bai sedang melahap jiwa pedang di bawah pengaruhnya, kekuatan 3 konsepsi artistik melebur menjadi satu. Lin Bai menoleh ke belakang dan menyerang dengan pedangnya. Energi pedang yang luar biasa menebas 5 kota iblis, langsung membunuh ribuan klan iblis yang bergegas. Dia melahap gulungan jiwa pedang dan memurnikan semua darah iblis dari klan iblis ini. Energi pedang ini tidak hanya membunuh ribuan klan iblis, tetapi juga menghancurkan 5 kota iblis menjadi beberapa bagian dengan satu serangan pedang. 5 kota iblis, salah satu dari 18 kota utama klan iblis, dihancurkan di tangan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai membawa Raja Iblis Rubah pergi lagi. Bab 2129 Raja Iblis Rubah. Hu Siner. Dengan satu pedang Zu Xian, 5 kota iblis dihancurkan. Raja Iblis Rubah menyaksikan tanpa daya saat pedang Lin Bai jatuh, dan energi pedang yang mengerikan secara langsung menghancurkan 5 kota iblis besar dalam energi pedang. Klan iblis lainnya di 5 kota iblis melarikan diri dengan panik setelah melihat Lin Bai membunuh ketiga Raja Iblis. Setelah menghancurkan kota 5 iblis, Lin Bai membawa kota iblis Rubah ke gunung yang sepi. Lin Bai meninggalkan Raja Iblis Rubah yang masih di tanah. Wanita ini awalnya hanya ditutupi dengan selapis kain kasa. Sekarang Lin Bai masih di tanah. Kain kasa itu terkoyak-koyak, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju, dan segitiga misterius daerah tersebut juga menjulang tinggi dan penuh godaan. Apakah kamu puas? Lin Bai bertanya sambil terkekeh. Raja Iblis Rubah mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong, menatap Lin Bai dengan matanya yang indah dan marah. Lin Bai tersenyum dan berkata, bukankah itu 5 kota iblis yang kau bawa untukku? Raja Iblis Rubah menatap Lin Bai dengan dingin, tapi dia diam-diam mengumpulkan kekuatan. Tiba-tiba, Raja Iblis Rubah terbang dari tanah, kuat sebuah telapak tangan yang kuat langsung mengenai dada Lin Bai. Lin Bai melihat serangan telapak tangan Raja Iblis Rubah yang putus asa, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tampaknya Lin Bai telah melihat trik kecil Raja Iblis Rubah. Lin Bai tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Raja Iblis Rubah, dengan lembut melepaskan kekuatan dari telapak tangan Raja Iblis Rubah, lalu menariknya dengan kuat, menarik Raja Iblis Rubah ke dalam pelukan La. Raja Iblis Rubah berbalik, dia menyandarkan punggungnya ke dada Lin Bai. Kamu ingin membunuhku? Lin Bai tersenyum dingin, menempelkan bibirnya di leher Raja Iblis Rubah, dan berkata dengan lembut. Pada saat itu, tangan Lin Bai meluncur ke bawah dan mendarat di puncak kembar Raja Iblis Rubah, mencubitnya dengan kuat. Ah! Raja Iblis Rubah tiba-tiba gemetar, ekspresinya bingung, tubuhnya yang halus meronta dengan keras, dan dia meraung dengan marah, lepaskan aku. Lin Bai terkejut, dan terkekeh. Kamu sebenarnya punya dengan seperti itu reaksi besar, kupikir rubah betina sepertimu, yang merayu prajurit setiap hari, pasti sudah terbiasa dengan tangan laki-laki.
Kenapa sepertinya ini pertama kalinya kamu disentuh oleh laki-laki? Meskipun iblis, Rubah King mencoba yang terbaik. Dia berjuang, tetapi Lin Bai tidak melepaskannya. Dia meraih payudara kembarnya dengan erat dan mulai menggosoknya dengan gelisah. Tidak lama kemudian, rona merah muncul di wajah Raja Iblis Rubah, dan Lin Bai merasakan tubuh halusnya mulai bergetar, tubuhnya menjadi sedikit lembut, seolah-olah dia akan melebur ke dalam pelukan Lin Bai. Biarkan aku pergi. Meskipun suara Raja Iblis Rubah sedikit marah, itu terdengar sangat lembut, dengan sedikit rasa malu. Lin Bai mencibir, dan menjatuhkan Raja Iblis Rubah dengan telapak tangannya, dan jatuh dengan keras ke tanah beberapa meter jauhnya. Raja Iblis Rubah memuntahkan seteguk darah, dan ketika dia mengangkat matanya, dia menatap Lin Bai dengan marah. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Kamu masih perawan." Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin, "Kamu menginginkan tubuhku. Sudah kubilang, kamu tidak memenuhi syarat. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan bunuh dirimu segera." Raja Iblis Rubah menatap Lin Bai dengan ganas dan berkata. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa lain kali kamu melihatku, kamu akan memanjakanku dengan benar? Mengapa kamu menyesalinya sekarang?" Raja Iblis Rubah berkata dengan mata merah darah, "Memanjakanku adalah untuk makan dagingmu dan minum darahmu." Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan marah dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Raja Iblis Rubah terkejut dan mengerutkan kening pada Lin Bai, "Mengapa kamu tidak bunuh aku?" Lin Bai terkekeh. Berkata, "Aku butuh audiensi." Raja Iblis Rubah mengerutkan kening dan menatap Lin Bai dengan bingung. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Menurut Xuan King, ini adalah sebuah drama. Karena sudah ada orang yang berakting di atas panggung, pasti ada penonton yang menontonnya. Saya membutuhkan seseorang untuk menonton drama ini." Mata indah Raja Iblis Rubah bersinar, dan sebuah rencana muncul di benaknya. Dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin pergi ke kota gajah raksasa dan menyelesaikan rekening dengan Xuan King." Lin Bai tersenyum sedikit dan mengangguk perlahan. Raja Iblis Rubah berkata, "Oke, aku bisa mengantarmu ke sana, tapi aku punya dua syarat." Lin Bai memandang Raja Iblis Rubah dengan penuh minat dan bertanya, "Syarat apa?" Raja Iblis Rubah berkata, "Pertama ada syaratnya, kamu tidak bisa membunuhku." Lin Bai berkata, "Aku baru saja berkata, aku membutuhkanmu sebagai penonton, jika aku ingin membunuhmu, kamu akan mati saat kita pertama kali bertemu. Katakan padaku permintaan keduamu," kata Lin Bai. Raja Iblis Rubah tertegun, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan serius, "Permintaan kedua, kamu tidak bisa menyentuhku." Setelah mendengar ini, Lin Bai terkekeh, "Tidak bisa menyentuhmu. Apa maksudmu?" Raja Iblis Rubah mendengar ini. Ketika Lin Bai mengatakan ini, dia menutup matanya dengan marah dan mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tidak bisa memaksaku." Lin Bai berkata sambil tersenyum buruk, "Saya tidak mengerti." Raja Iblis Rubah sangat marah hingga urat-urat muncul di wajahnya yang cantik, dan dia meledak dalam kemarahan sambil menggigit. Dia berkata dengan giginya, "Jangan berpura-pura, kamu tahu maksudku." Lin Bai merentangkan tangannya dengan tersenyum jahat dan berkata, "Saya tidak mengerti, maka Anda bisa menjelaskannya dengan lebih jelas." Kata Raja Iblis Rubah sambil mengertakkan giginya, dia menatap Lin Bai dan berkata dengan marah, "Maksudku adalah, kamu bisa jangan sentuh aku sesantai yang kamu lakukan tadi, apalagi memaksaku melakukan hal-hal mencurigakan." Mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Rubah, wajah Lin Bai ekspresinya sedikit aneh, dan dia menatap Iblis Rubah Raja dengan curiga. Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lihat?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya sangat penasaran, kamu adalah roh rubah, bagaimana kamu bisa membuat peringatan kesucian?" Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin, "Apa yang kamu tahu? Meskipun aku suka menggunakan pesona untuk merayu prajurit, tetapi setiap prajurit yang tergoda olehku akan mati di tanganku dalam 10 langkah dariku. Pria yang bisa membuatku, Husiner, bersedia untuk melayani, harus menjadi eksistensi yang gigih di dunia ini. Jika dia tidak bisa melayaniku, apa bedanya orang seperti ini dan kematian? Jika prajurit tak berguna sepertimu mendapatkan tubuhku, lebih baik mati." Kata Raja Iblis Rubah dengan gigi terkatup. "Tidak masuk akal. Kalau begitu kamu harus mencarinya dengan hati-hati. Yang bisa menjadi eksistensi paling jujur di dunia ini pastilah beberapa orang tua." "Hahaha," kata Lin Bai sambil tertawa terbahak-bahak. Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin, "Bahkan orang tua itu lebih baik darimu." Lin Bai melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak tertarik padamu, apalagi tubuhmu. Saya menyetujui kedua permintaan Anda. Ayo pergi, bawa aku ke kota gajah raksasa," kata Lin Bai dingin. "Tunggu sebentar." Raja Iblis Rubah berteriak lagi. Lin Bai memandang Raja Iblis Rubah dengan bingung dan mencibir, "Saya sudah menyetujui dua permintaan Anda, apalagi yang Anda inginkan. Saya memperingatkan Anda,
jangan memaksakan diri terlalu jauh. Raja Iblis Rubah. Memelototi Lin Bai dengan marah, dia berkata, bisakah kamu menunggu sampai aku berpakaian? Lin Bai menunduk dan melihat Raja Iblis Rubah masih mengenakan gaun kasa. Rok panjang tule ini memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju, hanya bagian penting yang tertutup. Sebelumnya, Raja Iblis Rubah datang untuk merayu Lin Bai. Lin Bai tersenyum pahit, cepat. Bab 2130 Kota Gajah Raksasa. Raja Iblis Rubah mengeluarkan jubah putih dari tas penyimpanannya dan memakainya, lalu mengeluarkan jubah beludru bulu dan memakainya sebelum melihat ke arah Lin Bai. Lin Bai memandang Raja Iblis Rubah saat ini. Dia mengenakan jubah beludru bulu putih yang tidak bisa menutupi payudaranya yang montok. Kaki panjang seputih salju yang menjulang di bawah rok bahkan lebih menawan. Apalagi Raja Iblis Rubah terlahir dengan aura menawan dan wajah menawan. Saat ini, mengenakan jubah beludru bulu memberikan temperamen yang lebih mulia, menambah rasa ingin ditaklukkan oleh laki-laki. Kamu benar-benar seorang goblin. Lin Bai terkekeh dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin, ayo pergi, aku akan membawamu ke kota gajah raksasa. Setelah mengatakan itu, Iblis Rubah Raja terbang. Bangun dan terbang jauh. Lin Bai melambat sedikit, melihat ke belakang Raja Iblis Rubah, penuh godaan, Lin Bai segera menyeringai, terbang di udara, dan muncul di belakang Raja Iblis Rubah. Dia memeluk pinggang Raja Iblis Rubah. Raja Iblis Rubah segera panik dan berseru, apa yang kamu lakukan? Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu terluka dan kekuatan spiritual di tubuhmu tidak mencukupi. Kecepatannya terlalu lambat. Itu mempengaruhi kecepatan. Aku akan membawamu terbang, dan kamu akan menunjukkan jalannya padaku. Kita bisa pergi ke kota gajah raksasa lebih cepat. Lin Bai dengan erat memeluk pinggang Raja Iblis Rubah dan mendekatkannya ke dia. Raja Iblis Rubah tersipu dan merasakan payudaranya menekan tubuh Lin Bai, menekannya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang, siapa namamu? Hu Siner. Siapa yang memberimu nama? Cukup bagus. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Ketika Raja Iblis Rubah mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, berhenti. Saya tidak mengizinkan Anda memanggil nama ini. Saya ingin menambahkan persyaratan, Anda tidak diperbolehkan memanggil nama ini. Lin Bai bertanya, kenapa? Raja Iblis Rubah berkata dengan dingin. Berkata, hanya satu orang yang bisa memanggilku seperti itu. Aku tidak menggonggong jika aku tidak menggonggong. Kamu pikir aku jarang? Lin Bai meringkuk bibir dan berkata sambil memeluk Raja Iblis Rubah, dan langsung pergi ke kota gajah raksasa. Di alam liar dan misterius, seorang pemuda aneh berambut putih dengan bunga ajaib yang mekar di matanya dan senyuman seperti iblis di bibirnya terbang dengan kecantikan tiada taraf di pelukannya. Pemandangan ini sangat menakjubkan. Dan saat Lin Bai hendak pergi ke kota gajah raksasa, sebuah berita yang menggemparkan dunia menyebar di alam liar dan misterius. Kota Lima Iblis, salah satu dari 18 kota utama klan Iblis, dihancurkan oleh pendekar pedang tak tertandingi dengan satu pedang. 4 dari 5 Raja Iblis di kota Lima Iblis terbunuh dan 1 ditangkap. Ketika berita ini menyebar, tidak hanya mengejutkan umat manusia di kota Yuehua, tetapi juga mengejutkan seluruh ras iblis. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dalam waktu dekat, kota utama kedua klan iblis juga akan dihancurkan. Dan kota utama kedua klan iblis yang akan dihancurkan adalah kota gajah raksasa. Hu Siner memandangi kota yang dibangun di dalam hutan di antara pegunungan di kejauhan, dikelilingi oleh patung gajah besar. Dia berkata, ada kota gajah raksasa di depan. Tapi saya tidak bisa menjaminnya. Sudah Xuan King kembali ke kota gajah raksasa, kata Hu Siner. Lin Bai sedikit mengangguk, ekspresinya berubah dingin. Segera, Lin Bai memeluk Hu Siner dan langsung menuju kota gajah raksasa. Wajah Hu Siner memerah karena malu, dan kemarahan melintas di matanya. Jika dia tidak tahu bahwa Lin Bai sangat kuat, dia mungkin telah membunuh Lin Bai sekarang. Hu Siner dipeluk oleh Lin Bai, hatinya terbakar amarah. Dia menatap bunga ajaib di mata Lin Bai dan berkata dengan dingin, saya sangat berharap Xuan King dan kakak laki-laki serta ayah tertuanya akan kembali ke kota gajah raksasa. Karena ini, mereka pasti akan membunuhmu. Karena Lin Bai dan Hu Siner sangat dekat satu sama lain, begitu Hu Siner membuka mulutnya, aroma dari mulutnya mengenai wajah Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan menjawab, bukankah ini sebabnya kamu membawaku ke kota gajah raksasa? Kamu ingin monster di kota gajah raksasa membunuhku. Hu Siner mencibir. Karena kamu tahu, maka kamu masih berani mengikuti aku. Lin Bai terkekeh dan berkata, jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuhku, biarkan mereka melakukannya. Lin Bai memeluk Hu Siner dan mendarat di tembok kota gajah raksasa. Melihat ke bawah, saya melihat bahwa meskipun banyak klan iblis yang terlihat di kota gajah raksasa, jumlahnya sangat sedikit. Teman iblis mana yang datang ke kota gajah raksasa saya? Pada saat ini,
Dari bagian terdalam kota gajah raksasa, ratusan sosok bergegas menuju mereka dan mendarat di hadapan Lin Bai dan Husiner. 5 kota iblis. Raja Iblis Rubah. Di antara lebih dari 100 klan iblis, salah satu klan yang lebih tua memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihat Husiner. Husiner berbisik, orang ini adalah. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya kenal dia. Husiner terkejut, apakah Anda kenal dia? Lin Bai terkekeh, Paman Yuan. Lebih dari 100 monster ini di antara klan, lelaki tua di kepala itu jelas adalah Paman Yuan yang mengejar Lin Bai di hutan di luar kota Nancy. Paman Yuan mengerutkan kening dan memandang pria berambut putih itu, dan bertanya dengan ragu, siapa kamu? Lin Bai terkekeh dan berkata, Paman Yuan, kamu adalah orang yang sangat mulia yang melupakan banyak hal. Apakah kamu lupa itu di Nancy? Di luar kota, di dalam hutan, apakah manusia pembudidaya pedang yang Anda dan Ciwei bekerja sama untuk memburunya? Ketika Paman Yuan mendengar ini, matanya tiba-tiba menyipit, seolah-olah dia sedang mengingat, dan tidak lama kemudian, dia berseru kaget, itu kamu. Ini benar-benar kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Lin Bai sekarang memiliki rambut putih dan bunga ajaib di matanya. Dia benar-benar berbeda dari penampilannya ketika Paman Yuan melihat Lin Bai sebelumnya. Bahkan Paman Yuan tidak untuk sementara waktu tidak mengenalinya. Lin Bai terkekeh dan berkata, di mana Xuan King? Paman Yuan kembali sadar saat ini dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar berani menyebut Tuan Muda. Jika bukan karena kamu, bajingan, aku akan melakukannya telah dihukum oleh Tuan Muda dan dikembalikan ke kota gajah raksasa. Karena kamu datang ke kota gajah raksasa hari ini terlepas dari hidup atau mati, maka kamu harus tetap hidup. Hati-hati. Paman Yuan mendengus dingin, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan kekuatan kesempurnaan agung alam hidup dan mati di sekujur tubuhnya. Mulai melonjak, dan tubuhnya bergoyang, berubah menjadi bayangan, menyerang tubuh Lin Bai. Kekuatan yang kuat segera mengguncang kehampaan. Pada saat ini, Lin Bai melepaskan pinggang Husiner, dan dengan sekejap tubuhnya, pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan. Segera, cahaya pedang yang terang langsung menghancurkan lapisan serangan Paman Yuan, dan selanjutnya pedang bahkan lebih kuat. Paman Yuan terluka parah dan terbang mundur karena malu. Puff! Paman Yuan terluka parah dengan satu pedang. Ah! Apa? Anda berani menyakiti Tuan Yuan? Anda benar-benar mencari kematian. Anda berani datang ke kota gajah raksasa saya untuk menimbulkan masalah. Anda tidak sabar untuk hidup. Saudaraku, bunuh. Ratusan monster yang mengikuti Paman Yuan saat ini semua anggota suku bergegas menuju